Halo mahasiswa S1 Akuntansi semester 2 di mata kuliah Prinsip Financial Accounting akan kita bicarakan terkait dengan jenis perusahaan dagang. Namun kita tidak bicara apa itu perusahaan dagang, lebih condong ke pencatatannya ya. Apa bedanya yang kemarin sudah kita pelajari terkait dengan account, pencatatan, transaksi, di mana lebih mengarah ke jasa ya. Nah, sekarang lebih condong ke perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang hampir sama ya untuk transaksi, pencatatannya, pengkodeannya maupun munculnya berapa banyaknya akun. Tapi di sini nama akunnya akan sedikit berbeda terkait dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Lah, yang dikatakan perusahaan dagang kita singgung sedikit ya, di mana terjadinya sirkulasi jual beli ya di sana ya, ada jual beli, sirkulasi keluar masuknya barang atau transaksi dari jual beli akan persediaan barang dagangannya. Nah, di sini perusahaan dagang itu ada retail ya, retail atau di mana dia menjual barang dagangannya itu secara eceran, atau grosir dengan partai besar itulah, di mana ketika di situ sirkulasi jual belinya sangat signifikan atau kontinu ya, pasti dikatakan sebagai perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang tentunya ada persediaan yang masih ada di akhir periode ya, di akhir periode aktivitas akuntansi pasti persediaan itu ada. Nah, akhirnya nantinya sisa dari persediaan itu akan dicatat pada akun persediaan, atau yang lebih sering kita kenal, kita ketahui adalah persediaan barang dagangan. Nah, karena memang nantinya akan dibedakan ya, kalau di perusahaan industri tentu akan beda ya, ada bahan baku, ada bahan penolong, ada produk dalam proses, ada produk jadi. Nah, itu kalau di industri. Nah, ketika kita melihat PSAK 14 ya tahun 2009 ya, 2009 semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan sampai dengan persediaan itu siap dijual, nah itu yang dikatakan sebagai biaya atau biaya untuk memperoleh dari persediaan itu sendiri. Nah, sehingga nanti akan dicatat sebagai cost untuk memperoleh persediaan itu sendiri. Nah, tentunya ketika kita memperoleh sebuah persediaan, ada harga beli. Nah, harga beli setiap unit dari persediaan itu, ketika beli itu apakah ada biaya angkut, apakah ada potongan dari pembeliannya itu, apakah ada biaya asuransi, mungkin ada biaya bongkar muat dari persediaan itu. Nah, itulah nanti yang dicatat terkait dengan perolehan akan persediaan. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui dari berapa beban kos yang dikeluarkan sampai dengan biaya itu siap dijual belikan ya, atau dijual, nantinya Anda akan mengetahui nanti biaya per unitnya itu berapa. Ketika total dari persediaan sudah diketahui, biaya yang dikeluarkan sudah hitung, nah tentunya akan mengetahui per unit dari persediaan itu sendiri. Nah, transaksi ya, beberapa transaksi yang memunculkan akun terkait dengan persediaan ya, tentunya akan bermacam-macam melihat dari jenis transaksi yang muncul. Nah, misalnya ada pembelian barang dagangan. Nah, ketika perusahaan membeli barang atau persediaan, akan dicatat ke dalam akun persediaan barang dagangan gitu ya. Ketika akan membeli, apakah terjadi pembelian barang dagangan. Nah, ketika membeli berarti persediaan kita bertambah gitu kan. Kemudian apa akun pembanding lainnya, apakah dengan hutang kah, atau dengan cash kah, atau dengan surat berharga lainnya. Nah, lihat dari transaksi yang muncul di transaksi itu sendiri. Lalu ada rektur pembelian. Nah, ketika rektur pembelian itu muncul,
pada saat apa barang yang dibeli itu tidak sesuai, mungkin spesifikasinya, mungkin jenisnya, mungkin jumlahnya, kualitasnya lah, tentunya oleh pembeli dikembalikan. Nah, sehingga nanti pasti akan muncul yang namanya rektur pembelian. Nah, di sini berapa jumlah dan berapa nilainya, ya tentu berapa dari jenis barang yang diperoleh per unitnya dengan yang direktur berapa lah, untuk menghitung dari berapa besar rektur yang dikembalikan dari pembelian itu sendiri. Nah, munculnya akun potongan pembelian ketika apa pembeli itu membelikan semacam atau memberikan potongan. Misalnya ketika kita membeli itu diberi jeda waktu 2/10 N30 gitu katakanlah lah, ketika nanti bisa membayar kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi, maka akan memperoleh potongan. Nah, tentunya potongan itu bisa diambil atau tidak diambil ya terserah dari transaksi yang terjadi itu sendiri, atau yang melibatkan terjadinya transaksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian itu sendiri. Begitu juga pasti nanti di perusahaan dagang akan muncul yang namanya penjualan akan barang dagangan. Nah, ada persediaan barang dagangan itu berkurang karena dijual. Nah, tentu akan diikuti dengan adanya rektur penjualan ketika apa barang yang dijual tadi tidak sesuai dengan keinginan pembeli, customer, atau rusak atau bagaimana lah, pasti akan muncul yang namanya rektur itu sendiri. Nah, berapa besarnya rektur ya sesuai dengan transaksi yang muncul ketika barang itu dikembalikan. Ada potongan pembelian, ada potongan penjualan kah? Untuk apa? Memperbesar daya jualnya atau target penjualan, mungkin perusahaan memberikan semacam adanya potongan. Nah, sehingga nanti pasti akan di transaksi perusahaan dagang itu pasti akan muncul adanya potongan. Apakah potongan itu diambil oleh pihak-pihak yang terkait atau tidak? Nah, pasti akan muncul di sini. Nah, ada biaya angkut. Nah, di sini bisa biaya angkut untuk pembelian maupun biaya angkut untuk penjualan. Sehingga ketika nanti munculnya transaksi, apakah ini biaya angkut pembelian atau biaya angkut penjualan, tentu ya harus dibedakan ya, dibedakan sesuai dengan transaksi, lalu akun apa yang pas untuk memberikan nama dari akun itu sendiri lah. Tentunya di pengantar akuntansi dulu lebih didetailkan ya terkait dengan data-data terkait dengan perusahaan dagang atau akun-akun yang ada di perusahaan dagang ya, terkait dengan jurnal umum di perusahaan dagang. Seperti ini yang saya sampaikan. Terima kasih.